Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya bersama Pak Suhadi lagi nih. Ya. Pak, selamat datang ke Cokro untuk yang kesekian kali, Pak. Ya, Ini terima kasih. Selamat datang. topik yang selalu perlu kita bicarakan dengan Pak Suhadi ini. Yang hangat-hangat ya. Yang hangat. Nah, ini kemarin kan tim hukum Merah Putih yang diketuai oleh Pak Suhadi melayangkan surat ya ke DPR ya. Betul. Yang intinya menyatakan bahwa usulan atau tuntutan pemakzulan dari sejumlah jenderal yang berapa itu yang merotoli itu ya, tinggal 4 orang itu Ya. Inkonstitusional. Betul. Dengan berbagai alasan, nanti Pak Suhadi bisa menyebutkan ya. Dan juga salah satu poin yang ditekankan di surat dari tim hukum Merah Putih itu adalah bahwa batas usia itu yang ditetapkan MK itu sudah jadi hukum positif, Ya. gitu kan. Betul. Jadi itu aspek bahwa tuntutan mereka inkonstitusional, alasan-alasannya bahwa ada fufu-fafa, ada tindak korupsi, ada apa itu nggak terpenuhi lah gitu ya. Terus bahwa soal hukum batas usia wapres itu sudah jadi hukum positif begitu diputuskan oleh MK. Nah ini menarik, kita pengen mendengarkan langsung sebenarnya poin-poin dari tim hukum Merah Putih terkait pemakzulan ini apa, Kak? Karena penting untuk kita bahas juga ini gerakan ini nih implikasi politiknya gimana gitu loh. Jadi kan misalnya respon Pak Prabowo sendiri gitu ya. Kan kalau menurut Pak Jimli Asidiki kan menyatakan bahwa Prabowo nggak mungkin lah mengabulkan atau menyetujui tuntutan pemakzulan ini. Tapi kan ini menarik nih membahas aspek implikasi politiknya. Tapi sebelum itu soal surat tim hukum Merah Putih itu sendiri Pak ke DPR. Ya. Silakan Pak. Baik. Barangkali yang saya mau garis bawahi dari surat itu ada 2 kepentingan yang saya katakan itu tidak masuk dalam konteks pemakzulan. Pertama, berkaitan menyangkut masalah usia. Kalau itu dipermasalahkan lagi, itu menurut saya ya, dan hukum juga tentunya karena ini sudah menjadi hukum positif seperti yang saya bilang ya, seperti dikatakan tadi, ya saya pikir udah nggak ada alasan lagi gitu ya. Karena kenapa? Ini dikatakan sebagai sudah menjadi hukum positif. Barangkali saya kasih gambaran dulu ya. MK melakukan putusan berkaitan dengan batas usia itu ya, itu ada 2 ya. Ada 2. 1 berkaitan dengan masalah usia dari sekian menjadi 40 ya. Terus kemudian yang kedua yang mungkin sekarang ini banyak kita lupakan, asalkan pernah menjadi pemimpin daerah. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi ada 2. Jadi kalau nggak mencukupi di 40 ya, dasarnya adalah pernah memegang jabatan di suatu daerah. Ya itu. Ya, terus kemudian dari putusan 90 ini ya tahun 2023 ini kan kemudian dieksekusi oleh KPU ya. KPU mengusulkan ya mengajukan eksekusi ini kepada DPR. DPR menyetujui usulan tersebut ya. Oleh KPU setelah itu dijadikan dasar dan pegangan bahwa batas usia dan ketentuan hukum tadi itu dijadikan pegangan untuk menerima seorang cawapres, tentunya dalam hal ini Gibran ya, gitu kan. Karena kalau kita lihat Pak Prabowo kan sudah cukup dalam konteks ini. Usia dan lain sebagainya sudah cukup gitu. Nah, untuk menjadi pasangan dari keduanya ini ya, itu sudah ditentukan. Ya, jadi sehingga putusan MK yang saya katakan sudah menjadi hukum positif, ini kan sudah dibakukan, sudah diundangkan, sudah ditentukan dalam peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu, masuklah Gibran di dalam konteks ini menjadi pasangannya Pak Prabowo, ya. Nah, kan sebetulnya kalau kita melihat dan mengacu kepada persoalan hukum, kan bukan hanya di situ, ya. Tentunya juga kan DPR tadi karena sudah menyetujui. Itu di pasal berapa sih? Kan itu di pasal 169 huruf Q kalau nggak salah ya. Dinyatakan bahwa batas usia itu bukan lagi sekian, tapi 40 dengan irah-irah tadi yang saya katakan tadi, dengan ketentuan tadi. Sehingga dari situlah dasarnya Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Selesai.
Jadi menurut saya ya dengan keadaan-keadaan yang seperti ini udah nggak bisa di wilayah ini diganggu gugat lagi. Karena saya udah bilang tadi, ini udah menjadi hukum positif. Dalam surat saya udah saya katakan seperti itu. Yang surat tim hukum merah putih itu ya. Sebetulnya hukum positif itu apa sih? Mungkin orang bertanya. Hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang di negara kita. Ya. Dalam istilahnya ius constitutum. Ya. Artinya hukum yang berlaku sekarang, bukan yang berlaku yang akan datang. Atau dalam angan-angan dan lain sebagainya. Bukan. Tapi udah menjadi hukum positif. Kalau udah menjadi hukum positif, masa sih mau diganggu gugat lagi? Kan juga enggak. Terus kalau sebentar-sebentar ada usulan dan lain sebagainya, ya sebuah produk undang-undang atau sebuah produk hukum diganggu gugat, terus kepastian hukum negara kita di mana? Kan juga enggak dong. Dan ini jangan lupa juga, ini kan belum lama. Kejadiannya belum ada 5 tahun, ya kan? Jadi harus kita katakan bahwa batas usia dan juga syarat lain daripada batas usia itu saya katakan itu sudah final, ya. Jangan diganggu gugat lagi dalam persoalan itu. Itulah salah satu alasan saya katakan bahwa ini tidak memenuhi syarat. Terus yang kedua, kan kita melihat katanya ditemukan adanya dugaan korupsi. Adanya dugaan KKN, adanya dugaan. 1000 dugaan barangkali. Ya. Dugaan dalam hukum acara juga, itu bukan suatu alat bukti. Karena di dalam syarat permaksulan, ya, itu harus ada buktinya. Harus terfaktakan, faktual, ada. Ya. Misalnya, Gibran dikatakan ya dengan Kaisang, dengan Pak Jokowi itu melakukan tindakan korupsi. Itu harus ada dasarnya. Ya kan? Jangan katanya udah dilaporkan. Ya nggak bisa. Ya kan? Nah, ini juga salah satu persoalan yang kita bahas di dalam persoalan ini. Tujuannya apa? Supaya masyarakat tahu, ya. Masyarakat juga mengerti apa sih yang disebutkan dengan syarat permaksulan itu, ya. Syaratnya kan seperti adanya korupsi, ya, merongrong atau katakanlah mengkhianati negara, melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan lain sebagainya. Ini harus terfaktakan, gitu loh. Nah, bagaimana terfaktakannya, ya? Ini juga saya kemarin juga ada diwawancarain di sebuah TV, saya katakan yang namanya sebuah kesalahan itu laporannya bukan ke DPR, ya kan? Laporannya kemana? Ya ke lembaga penegak hukum dong dalam persoalan ini. Kemana? Ya tentunya kan kalau memang itu ada tindak pidana biasa, ya, atau tindak pidana korupsi, itu kan harus dilaporkannya kemana? Ke KPK barangkali, ke Kejaksaan Agung, dan mungkin kepolisian kalau memang itu tindak pidana umum. Ya jangan salah juga, polisi juga berhak bisa melakukan tindakan-tindakan penyidikan dalam kasus-kasus korupsi gitu. Itu lembaganya. Karena kenapa? Ya dia yang punya domain di situ gitu loh. Ya kan, punya perangkatnya. Ya, ada penyidiknya, ya kan, nanti mungkin ada jaksanya, ada pengadilannya. Kan nggak hanya terus dilaporkan, oh ini jadi bukti. Nggak gitu. Hukum tuh harus jelas. Saya pernah mengatakan di podcast ini juga bahwa apa sih yang dikatakan dengan negara hukum, ya, itu kan semua konteksnya di negara kita ini kan bukan seperti orang mengatakan ada begini-begini rame di luaran bisa dijadikan dasar hukum, nggak bisa. Di sini harus ada produknya dulu, ya. Produk itu dalam bentuk putusan, dalam bentuk undang-undang dan dalam bentuk peraturan. Itu harus konkret kok. Jadi kalau katanya itu jadikan bukti, oh ada pupu papa dan lain sebagainya, itu sangat nggak masuk akal di negara hukum yang menganut civil law, gitu loh. Jadi nggak ada, gitu. Ini tolong dipahami oleh para jenderal, itu juga dipahami. Kemarin juga katanya, oh ini udah konsultasi kepada para ahli hukum. Gimana konsultasinya? Saya ini bukan seorang ahli yang dikatakan ahli sekali, tapi saya ngerti, ya kan, di mana parameter yang namanya alat bukti itu, ya. Kan buktinya harus terbukti dulu bahwa ini melakukan korupsi, ya, atau memang ada bukti yang nyata, ada aliran dana. Ini kan cuma katanya. Sekali lagi saya katakan, itu bukan alat bukti. Gitu, ya. Dan dengan sendirinya surat dari para jenderal, 4 jenderal itu
ke DPR itu dengan sendirinya tertolak Pak ya sebenarnya ya. Sudah nggak punya kekuatan apa-apa karena hanya dasarnya hanya katanya-katanya tadi. Betul. Ya. Iya. Ya kan dia bilang, ini ada buktinya ya. Katanya ada korupsi, ya laporin dulu. Ya kan? Jangan salah, DPR itu nggak punya penyidik loh, ya kan? Dia itu lembaga namanya legislatif, ya. Bukannya lembaga penyidik, gitu kan? Atau lembaga orang yang bisa memeriksa seseorang bersalah atau tidak. Gitu ya, ini tolong dipahami gitu ya. Jadi sangat salah dokumen-dokumen yang baru katanya informasi atau katakanlah dugaan-dugaan itu dibawa ke DPR yang disebut dengan parlemen, itu kan nggak masuk akal menurut saya. Bawa dong ke lembaga yang saya sebutkan tadi. Gitu kan, oh katanya udah dilaporin tapi nggak ya dorong dong lembaganya gitu loh, ya kan. Tunjukkan kalau memang ada bukti, kasih saya juga. Nanti mungkin saya juga bisa bantu untuk teriak-teriakin itu gitu, ya kan? Nah inilah yang saya sesalkan dalam kaitan-kaitan ini, ya, domain atau wilayah-wilayah perasaan, wilayah-wilayah kecemburuan, wilayah ketidaksukaan ini menjadi satu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Terus dipaksakan, keyakinan saya ini benar, gitu. Makanya dulu saya salut dengan siapa itu Pak Dahlan Iskan ya, Dahlan Iskan. Dahlan Iskan ya. Bahwa ada kebenaran baru. Ya. Apa yang disebut dengan kebenaran baru? Ya seperti ini tadi. Oh, post-truth. Post-truth. Ya, pokoknya yang penting ini yang benar gitu loh. Jadi pandangan subjektifnya itu yang dianggap sebagai kebenaran. Betul. Gitu. Dan ini kan salah, ya kan, karena seperti yang saya katakan tadi, hukum adalah hukum, nggak bisa dibawa kepada perasaan pribadi orang, terus menjadi alat pembenar, menjadi alat kekuasaan, nggak bisa. Iya. Ya. Apalagi kalau kita simak lagi itu ya surat dari para jenderal itu, 4 jenderal itu kan alasan-alasannya kan misalnya Gibran masih anak, kemarin sore masih belum kompeten lah dianggap kan, anak belum cakap untuk menjadi wapres gitu. Itu kan subjektif sekali. Terus yang kedua tadi itu atas dasar tuduhan KKN. Terus juga itu Pak Fufu-Fafa gitu ya. Nah itu sesuatu yang juga menjadi alasan mereka kan gitu ya, yang sangat tadi seperti Pak Suhadi bilang itu hanya katanya-katanya. Nah, yang soal Fufu-Fafa itu sendiri gimana Pak? Kenapa itu dijadikan sebagai bahan juga oleh mereka ya? Ya, karena kan mungkin kalau dilihat dari domain yang lain, korupsi, ya kan, terus kemudian pengkhianatan kepada negara itu kan nggak ditemukan barangkali kan, sehingga mencari sisik melik yang menurut saya nggak terukur, ya udah dijadikan aja gitu kan, karena parameter Fufu-Fafa ini kan masih pertanyaan, ya. Karena kenapa saya katakan menjadi pertanyaan? Siapa pelakunya kita belum tahu kok. Tadi secara bisik-bisik saya udah bicara cuman secara etis saya nggak mungkin ngomong di podcast ini gitu kan. Saya tahu kok cara kerja seperti itu bagaimana, saya tahu. Ya, seseorang bisa melakukan seperti itu. Terus dinisbatkan ke orang lain, seakan-akan orang lain itu yang melakukan gitu ya. Cuma kalau saya ceritakan di sini, ini sangat nggak etis karena itu menyangkut masalah profesi pekerjaan dan kebetulan saya ada di sana. Jadi jangan salah juga, kalau seandainya memang polisi ada orang yang mengadukan persoalan ini, itu bisa dicari kok siapa pelakunya. Dan saya nggak yakin kalau itu dilakukan oleh Pak Wapres, nggak yakin. Orang yang sangat sopan, orang yang sangat menghormati orang tua, ya. Kalau memang dia kelakuannya nggak benar, kesehariannya kelihatan kok, ya. Coba kita lihat, dia begitu melihat orang tua, nggak pernah tuh dia berdiri tegak, tapi dia bagaimana menunduk, menghormati orang tersebut. Apakah figur atau gestur tubuh yang seperti itu masih juga kita nggak percayai bahwa dia orang sangat menghormati orang tua? Juga menurut saya enggak gitu. Karena kenapa? Ya saya dibilang kalau memang karakternya nggak bagus, kapanpun bisa kelihatan. Kita bisa lihat kok di TV-TV di mana pada saat dia kegiatan dia sangat menghormati orang kok. Dia juga nggak mau dihormati. Atau katakanlah siap dan lain sebagainya Pak Wapres, enggak. Saya lihat dia biasa aja.
Menyikapi persoalan dia sederhana sekali. Jadi kalau kita melihat dari parameter seperti ini, di mana ukuran Pupu Papa itu melekat kepada Gibran? Tidak menurut saya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau polisi mau bekerja, ketahuan kok siapa pelakunya. Ya. Dan ini kan mungkin juga memang sengaja di-framing untuk bagaimana menjatuhkan Gibran. Ya. Karena kan sekarang kalau dilihat dari korupsinya sulit untuk dibuktikan, ininya sulit untuk dibuktikan. Ya seperti contohnya Pak Jokowi kan, tuduhan korupsi nggak bisa, tuduhan ini nggak bisa, tuduhan ini nggak bisa, ujung-ujungnya apa larinya? Ya, ijazah nggak terbukti, skripsi, ya kan, skripsi nggak terbukti. Terakhir nih yang saya dengar, ya, kelahirannya kan dulu namanya Mulyono katanya, kok bisa jadi Jokowi? Lah terus nanti jadi jangan-jangan nanti kelahirannya pun dipermasalahkan, jangan-jangan lahirnya bukan di Solo kan gitu kan? Nah, ini kan rusak kalau begini negara kan, ya. Jadi itulah orang nggak puas selalu mencari sisi kelemahan orang lain, ya. Dia tidak bercermin dari dirinya sendiri. Ya, apa sih yang sebetulnya udah dilakukan untuk bangsa dan negara ini? Harusnya kan bercerminnya ke sana, gitu kan? Ya. Nah, terus ini Pak, ini kan saya mau mengacu ke surat dari tim Hukum Merah Putih ya. Ini kan bahwa usulan pemakzulan dan dari para purnawirawan itu adalah inkonstitusional, gitu kan. Nah, ini menarik di poin ini Pak. Nanti saya berharap Pak Soehadi bisa menjelaskan, menarik dalam konteks aspek politiknya, terutama hubungannya dengan misalnya Pak Prabowo gitu ya. Kan Prof. Jimli Asidiki menyatakan bahwa Prabowo nggak bakal lah gitu menyetujui atau menuruti tuntutan pemakzulan seperti itu gitu. Dan ini jadi kalau disebut sebagai inkonstitusional itu maksudnya seperti apa? Terus dampaknya kepada politik ya, kepada respon Pak Prabowo sekarang itu seperti gimana gitu Pak? Jadi kan gini, tadi kita udah jelasin ya. Pada parameter berpikir undang-undang, ya, pada parameter kesalahan yang ditentukan oleh undang-undang, saya tadi udah jelaskan, itu nggak ada, ya, nggak ada itu. Istilahnya semua bentuk-bentuk yang istilahnya pada kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan kelompok, ya. Karena saya udah bilang, kalau memang orang mau disalahkan, harus ada buktinya. Buktinya itu harus faktual, bukan katanya, bukan omon-omon. Ya. Nah, kalau ini mungkin ada persetujuan, ya, katakanlah DPR tetap mungkin mendorong gerakan-gerakan permaksulan ini, ya. Terus kemudian Presiden secara diam-diam juga mengaminin persoalan ini. Berarti kan memang ada persetujuan untuk melakukan seperti ini. Itu menurut saya nggak mungkin. Karena kenapa? Kan dasarnya nggak ada. Ya, jadi nggak benar dong. Ya, jadi apa yang mereka lakukan itu kan nggak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, ketentuan-ketentuan yang memang diatur dalam undang-undang. Apakah itu dibenarkan? Tidak. Apa itu dilakukan oleh Pak Prabowo? Tidak. Jangankan itu kok, ya. Saya melihat dalam parameter konteks berpikir Pak Prabowo sekarang ini, dia sangat humanis sekali. Belum lama kita dengar, ya, bagaimana 4 pulau yang ada di tambang, izin tambang di Papua begitu sangat direspon, ya, untuk bagaimana menyikapi supaya masyarakat tahu bahwa Pak Prabowo memang tidak mempunyai kepentingan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Apalagi ini skalanya besar, ekskalasinya akan menjadi hal-hal yang tidak baik. Karena nanti ujung-ujungnya begitu itu selesai ada permaksulan, ini juga berarti nggak sah. Andaikan misalnya Pak Prabowo berada di arus itu gitu misalnya ya, itu kalau bisa kena dengan Prabowo. Juga, karena setelah itu nanti ngomong ya berarti kamu juga nggak benar dong dalam konteks ini, karena membiarkan. Kan saya udah bilang, orang melakukan suatu jebakan atau suatu kegiatan-kegiatan yang bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada ini memutus mata rantai ini kan dengan berbagai cara. Masuk akal dong kalau setelah ini, ya. Karena saya yakin orang yang mendukung Gibran atau orang-orang yang ada di barisan Prabowo Gibran itu kan tentunya nggak tinggal diam. Iya dong. Ya. Dan itu nanti euforianya itu sangat besar. Dan kalau udah seperti itu, yang di bagian sana tinggal ngegongin aja. Ya kan? Benar tuh. Pak Prabowo memang salah, Kak.
Saya kan kemarin cuma nguji aja, ternyata dia menyetujui kok. Terus mau ngomong apa gitu? Rusak dong negara ini kan. Ya, jadi menurut saya harusnya apapun bentuknya, seperti kita juga pernah sampaikan di sini, ini harus dijawab kok. Secara konkret harus dijawab. Ya, yang pertama tadi usulan permaksulan itu tidak memenuhi syarat undang-undang. Ya, terus khususnya di pasal 7A. Yang dikatakan adanya pelanggaran dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya, ini juga nih, ya, kan di dalam undang-undang, saya bikin tulisan juga di situ. Saya garis bawahi. Apa sih sebetulnya usulan daripada permaksulan itu dan siapa orang yang bisa melakukan itu? Kan hanya DPR. DPR yang mengusulkan. Yeah. Karena kenapa? Ini juga saya jelaskan di situ. Kenapa DPR? DPR itu kan rekan kerjanya pemerintah. Ya dong, sehari-hari sebagai pengawas. Mitra ya. Mitra kerja. Karena dia posisinya ada di legislatif. Ya. Sedangkan pemerintah adanya di eksekutif. Ya. Ini kan kerjanya kerja bareng nih istilahnya kan. Jadi tahu dong gerakannya. Ya. Di mana letak kesalahan pemerintah melakukan manajemen keuangan, melakukan segala macam bentuk-bentuk keseharian, menjalankan undang-undang dan lain sebagainya. Itu kan DPR yang tahu, gitu loh. Lah kalau rakyat memang menemukan sesuatu, itu usulannya bukan permaksulan. Karena kan kalau permaksulan itu kan kayak udah memvonis, ya kan? Ini udah bersalah. Ya. Padahal yang kita dengar juga kemarin, ya, itu kan baru dugaan. Oh, dugaan dibawa-bawa ke sana. Dugaan itu dibawanya ke aparat penegak hukum. Sehingga menurut saya dalam konteks ini, ya, itu sangat nggak relevan gitu loh. Ya kan? Makanya saya mengatakan bahwa gerakan-gerakan yang mereka lakukan itu adalah inkonstitusional. Tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Gitu. Ya. Dan kalau dilihat bahwa Pak Prabowo itu bisa menjadi jebakan Batman buat Pak Prabowo, tentunya Pak Prabowo sudah menyadari dari awal itu, Pak, ya. Harusnya sekarang juga udah tahu. Ya, harusnya. Ya, dan Pak Prabowo kan terakhir misalnya menyatakan bahwa beliau menghargai jasa para pemimpin sebelumnya. Kan artinya hubungan dengan Pak Jokowi masih tetap baik kan. Ini kan selalu dikontraskan ini, ditabrakkan kan, diadu domba. Dibentur-benturkan. Ya, dibentur-benturkan kan. Nah, itu Pak Prabowo kan nggak tetap bertahan untuk berkelanjutan dengan Pak Jokowi gitu kan. Ya. Kalau narasinya barangkali bukan hanya dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini ingin baik, tapi oleh semua pemimpin-pemimpin yang ada ini. Pak Prabowo itu tujuannya mau merangkul. Ayo dong, kerukunan elit ya, kerukunan elit. Ayo dong, negara ini kita bangun sama-sama. Betul. Kaya loh negeri ini, ya. Hebat loh kalau kita mau bekerja sama dan lain sebagainya. Kan itu sebetulnya yang dinarasikan oleh Pak Prabowo. Tapi kan tetap disalah tafsirkan. Dan sekarang saya dengar juga, ya, dari seorang profesor nih, ya, lagi rame juga nih beritanya, ya kan. Wah, masuk akal tuh kalau berkaitan dengan masalah etika. Bahwa pemakzulan itu masuk akal masuk gitu ya. akal dan lain sebagainya. Terus logikanya di mana? Terus apa yang mereka lihat? Tadi saya udah bilang katakan tadi kan berkaitan dengan pupu papa. Ini kalau ada yang melaporkan, kena kok. Gitu loh. Cuma kan sekarang menjadi persoalan. Ini kan wilayahnya delik aduan. Lagi-lagi kita sebagai relawan, orang-orang yang ada di barisan pendukung pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Karena yang namanya delik aduan harus yang bersangkutan yang melaporkan. Kan gitu kan? Ya. Cuma dalam parameter yang lebih besar, seperti yang saya katakan tadi, ini peristiwa-peristiwa seperti ini, aduh jangan dong ditafsirkan dengan cara-cara yang tidak elegan. Karena negara ini seperti yang saya bilang juga dalam podcast saya yang terdahulu, kita sedang lagi membangun. Ayo dong dukung gerakan-gerakan pemerintah ini. Gitu loh. Jangan terus meributkan hal yang seperti ini. Memanas-manasin dan lain sebagainya. Ini kan nggak sangat elegan gitu. Nah terus ini Pak, kan kalau misalnya, anggaplah misalnya Pak Prabowo tidak
tidak terpengaruh lah gitu ya. Artinya masih tetap jalan terus keberlanjutan dengan Prabowo Gibran itu masih berlanjut lah gitu ya. Pak Prabowo seperti itu. Nah ini para pendukung pemakzulan ini kan kemudian mentok nih Pak. Tapi kan mereka masih tetap bergerak itu kan. Kemudian kan ada arus di sampingnya itu, selain itu kan ada arus nyerang Jokowi juga. Ini kira-kira kalau mereka mentok ini gimana Pak? Maksudnya Pak Prabowo menganggapnya itu sebagai angin lalu gitu ya, nggak direwes, nggak direken gitu. Menurut Pak Soehadi kira-kira mereka ngapain gitu loh? Ya kalau saya lihat mereka akan tetap membuat bangunan-bangunan baru yang terus mengganggu kepentingan pemerintah. Karena kalau saya lihat begini, apa iya sih orang-orang ini tanpa ada dukungan-dukungan tertentu, sekarang kan lagi rame nih. Iya. Katanya, saya kan juga mendengar dari cerita berita-berita di TV nih, ya. Katanya ada dukungan dana, ya, gitu loh. Karena kan saya juga di dalam tulisan itu kan saya hubungkan juga. Ini kan jadi role model, ya kan, yang dibangun oleh Roy Suryo, yang menyatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu dugaannya, ya kan, dengan yang sekarang kan hampir sama nih, betul, ya, metode kerjanya persis. Ya, gitu loh. Kenapa? Tanpa bukti yang konkret, mereka sudah bilang, ya, usulan permaksulan. Padahal domain ini ada di DPR. Kalau dia mau mengatakan bahwa memang ini ada pelanggaran, sampaikan dulu. Ya, kalau memang itu tindak pidana, tadi ke penyidik, ya, atau kepada aparat penegak hukum, bukannya ke DPR. Tapi itu kan dilakukan. Tujuannya apa sih? Kan sama dengan Roy Suryo kan. Dia nggak pernah melihat, ya, nggak pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi. Makanya kan sekarang tunjukin dong. Saya kadang-kadang bingung lah, lu kemarin kemana aja? Hari ini baru bertanya gitu loh. Ijazah Jokowi yang seperti apa? Tempo hari saya udah katakan, ya, cara kerja seperti itu pasti akan mentok. Karena kenapa? Tujuannya, ya, itu kan memang bagaimana memblow up persoalan. Karena mungkin kalau dia udah lihat dulu, dia nggak berani. Tapi kalau dia nggak lihat, dia mungkin lebih berani kan gitu kan. Seperti parameter untuk keyakinan bahwa ijazah itu palsu kan dari foto. Emang foto itu bisa dilihat, ya kan? Jangan-jangan yang dikatakan benar pun sekarang dugaan saya masih belum bisa diuji kebenarannya. Karena kan saya udah bilang, ngapain Pak Jokowi, ngapain Mabes Polri nunjukin ijazahnya Pak Jokowi, ngapain? Ya sekarang tugasnya Roy Suryo, lu buktiin dong, ya kan? Nih saya punya data seperti ini, ya. Jadi sekarang orang-orang bingung, begitu nyalain begitu nggak menemui titik temu berkaitan dengan masalah ijazah, lari lagi dengan skripsi, ya, lari lagi dengan ijazah SMA-nya, lari lagi dengan akte kelahirannya. Terus mau sampai kapan? Iya itu makanya. Nah terus ini Pak, yang kan di kesempatan lain Pak Soehadi menyatakan bahwa para pendukung pemakzulan, kelompok-kelompok yang terlibat dalam para jenderal dan para pendukung pemakzulan, nah itu adalah barisan sakit hati. Karena itu terkait dengan pemilu, kalah pilpres kemarin lah ya, residu pilpres itu kerasa sekali gitu. Nah ini dalam konteks pertarungan atau konstelasi politik menjelang pilpres berikutnya ini kan ada misalnya ada Kim Plus, ada PDIP ya, terus kemarin ada Bu Mega ketemu Dasko gitu kan, terus pas ada Pak Prabowo kemarin acara apa yang nyari-nyari kok Pramono Anung nggak ada gitu ya, Gubernur Jakarta nggak ada gitu. Nah ini secara umum kalau diletakkan dalam konteks itu gimana Pak? Ya, memang tujuan konteks besarnya ini, ya, tujuannya adalah kalau saya melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh orang-orang ini, ya, itu tujuannya adalah bukan sekarang, tapi akan datang. Terus bukan juga konteks-konteks yang istilahnya memecah Gibran dalam konteks ini, bukan, tapi mengganggu pembangunan. Karena kenapa? Mereka nggak mau nih di bawah pemerintahan Pak Prabowo negara ini maju, nggak mau. Kalau misalnya memang pembangunan ini berjalan dengan baik, negara ini bisa menjadi maju, bisa menjadi sejahtera masyarakatnya,
mereka tidak akan punya apa-apa di 2029. Habis mereka semua. Karena kenapa? Ya kepercayaan orang kepada Pak Prabowo. Contoh dulu, waktu Pilpres pertama, orang memilih Pak Jokowi, ya kan? Tapi begitu di pemilihan yang kedua, orang tetap akan memilih Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi bisa kerja kan? Bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan pembangunan, infrastruktur, dan lain sebagainya, hilirisasi, dan lain sebagainya. Sampai dimusuhi negara luar. Gitu. Jadi kalau saya lihat, tujuannya adalah bagaimana pembangunan ini nggak bisa berjalan. Karena dengan pembangunan ini nggak bisa berjalan, mereka bisa berharap bisa menari juga nanti untuk di 2029. Kalau kesempatan itu nggak ada, mereka nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Iya, karena kalau misalnya pembangunan yang sekarang ini lancar dan makin bagus gitu kan, kemudian kan Prabowo untuk term kedua kan sangat besar. Oh, sangat besar itu. Dan pasangan Prabowo Gibran bisa naik lagi gitu kan. Betul. Dan itu artinya 10 tahun. Mereka puasa 10 tahun itu Pak, barisan sakit hati itu. Betul. Jadi itu yang bagi mereka itu kayak sebuah bayangannya itu kayak masa depan suram gitu Pak ya. Betul. Makanya saya juga melihat sekarang gampang kok. Memetakan politik ini gampang sekali. Ya. Sebetulnya yang ribut-ribut itu berkaitan dengan masalah ijazah, berkaitan dengan masalah permaksulan, itu sebetulnya mereka ada di domain mana sih? Ada di wilayah mana sih? Kan jelas dong dalam persoalan ini. Itu semua lawan Pak Prabowo loh. Ya. Dan sekarang kan kelihatannya 1 dan 3 ini kan kelihatannya kayak berkolaborasi gitu kan. Satu mendukung ini mendukung ini gitu kan. Ya karena seperti yang saya katakan tadi, kalau pembangunan ini berjalan dengan aman dan damai, mereka nggak punya suara. Karena seperti yang saya juga pernah sampaikan, sekarang ini mereka auranya juga udah mulai pelan-pelan tapi pasti akan tidak terdengar lagi. Dan kalau ini terjadi 2029, mereka nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Ini yang ditakutkan, gitu loh. Makanya saya juga pesan kepada Pak Prabowo, sudahlah, kita menyayangi pemerintah ini. Kita mendukung pemerintahan ini, ya. Kita juga mendukung sepak terjang apa yang mau dikerjakan pemerintahan ini, ya. Kerja sekarang, ya. Jangan hiraukan orang-orang itu. Rangkul dalam konteks ya kamu sahabat saya, tapi tidak dalam pembangunan. Konteks persahabatan itu kan banyak cara. Betul. Tapi dalam pembangunan mereka harus serta. Udah lupakan itu menurut saya. Itu Pak Prabowo fokus sekarang dengan Gibran bagaimana membangun negara ini. Karena rakyat sekarang bukan butuh janji, tapi butuh bukti. Betul. Ya, terbukti kan kemarin berkaitan dengan masalah izin tambang yang ini kan. Reaksi masyarakat seperti apa dengan presiden? Sangat hormat. Ini presiden yang kita karena harapkan. gercep gitu Pak ya. Iya, gercep. Ya, dan itu gitu. Pak, kalau soal yang tadi harapan Pak Suhadi terhadap Pak Prabowo, kan beliau juga pernah menyatakan kan memang Pak Prabowo itu inginnya merangkul semua kerukunan elit gitu ya untuk sama-sama bangun gitu ya, karena tantangan begitu besar. Untuk mencapai Indonesia emas itu begitu butuh kebersamaan, persatuan dan lain-lain. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi jangan ganggu. Betul. Kan gitu kan. Betul. Pak Prabowo pernah menyampaikan gitu kan. Kalau mau di luar silahkan tapi jangan ngerecokin gitu. Betul. Kan poin itu sebenarnya yang justru penting gitu ya Pak ya. Jadi itu yang dinyatakan Pak Prabowo gitu. Nah ini terakhir nih Pak, pernyataan concluding closing remark lah. Pernyataan penutup dari Pak Suhadi terkait dengan ini surat tim hukum merah putih ini. Jadi ini terus kedepannya gimana ini Pak? Soal gerakan inilah gitu yang oleh Pak Suhadi disebut sebagai inkonstitusional tadi. Jadi kalau saya melihat ke depan, barangkali tadi udah saya jelaskan apa sih yang disebut dengan permaksulan itu. Konteksnya kan udah nggak masuk, ya, dan nggak bisa dong tentunya dipaksakan dalam kaitan ini. Dan tentunya ya langkah ke depan, ya harusnya duduk bareng, bangun pemerintahan ini dengan baik, jangan ngerecokin, ya. Kalau memang masih mau ngerecokin juga ya sudah, ya
kita memang berbeda kok selama ini juga. Dalam pilpres kita berbeda, sekarang pun tentunya juga kan mereka memang lagi menunjukkan aura yang berbeda juga kan. Gitu. Karena kenapa? Tujuannya kan memang nggak mau, seperti yang saya katakan tadi, negara ini bisa maju. Dan konteksnya yang perlu kita sayangkan adalah bagaimana pembangunan kekayaan negara ini atau kekayaan Indonesia ini yang begitu melimpah ruah, itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Tolong dong kalau memang menjadi oposisi yang sehat-sehat aja lah. Jangan membangun narasi-narasi yang menurut saya nggak sehat gitu. Ya, itu aja. Ya. Oke, terima kasih Pak Suyadi atas obrolannya, atas diskusinya dan pencerahannya. Pemirsa, nanti kita tayangkan juga itu Pak di screenshot ya itu surat dari tim Hukum Merah Putih itu. Ya. Karena ramai juga itu. Iya betul. Itu kan dimuat di beberapa media juga kan. Betul. Cukup ramai tanggapan dari viewers, dari para pembaca di media yang memuat soal itu. Oke, Pak Suyadi terima kasih. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.